Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dukungannya untuk channel ini, dengan cara setelah nonton video ini tekan subscribe, aktifkan lonceng, like, komen, dan share. Adab sholat, adab salat. Apabila engkau telah selesai membersihkan kotoran dan najis yang terdapat di badan, pakaian, dan tempat salat, juga engkau telah menutup aurat dari pusar sampai dengkul, maka berdirilah menghadap ke arah kiblat dengan kaki yang lurus tapi tidak dirapatkan sedangkan engkau berada dalam posisi tegak. Lalu bacalah surat An-Naas guna berlindung dari setan yang terkutuk. Hadirkan hatimu ketika itu. Buanglah segala bisikan dan rasa was-was. Perhatikan kepada siapa engkau sedang menghadap dan bermunajat sekarang. Hendaknya engkau malu untuk bermunajat kepada Tuhan, dengan hati yang lalai, dan dada yang penuh dengan bisikan dunia beserta kebejatan syahwat. Sadarlah bahwa Allah SWT mengetahui semua yang tersembunyi di dalam dirimu dan melihat hatimu. Allah hanya menerima salatmu sesuai dengan kadar kehusyuan, ketundukan, dan ketawaduanmu. Sembahlah Allah dalam salatmu seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Jika hatimu tidak hadir dan anggota badanmu tidak bisa tenang maka hal itu disebabkan engkau tidak betul-betul mengenal keagungannya. Bayangkan jika ada seorang saleh di antara keluargamu yang melihatmu ketika engkau salat. Pada saat itu, pasti hatimu akan khusyuk dan anggota badanmu akan tenang. Lalu, tanyakan pada dirimu, wahai jiwa yang buruk, tidakkah engkau malu kepada Pencipta dan Tuhanmu? Apabila engkau mampu salat secara khusyuk dan tenang karena dilihat seorang hamba yang hina, yang tak bisa memberikan manfaat atau bahaya padamu. Sedang engkau mengetahui bahwa Dia melihatmu tapi engkau tak takut pada keagungannya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih rendah dibandingkan hambanya itu? Betapa durhaka dan bodohnya engkau. Betapa engkau memusuhi dirimu itu. Obatilah hatimu dengan cara itu, barangkali ia akan menjadi hadir dalam salatmu. Salatmu hanyalah saat engkau sadar kepadanya. Adapun salat yang engkau kerjakan dengan hati yang lalai dan lupa, maka ia butuh pada istighfar dan perenungan. Manakala hatimu sudah hadir, jangan lupa mengucapkan iqamah kalau engkau salat sendirian. Tapi, jika engkau menunggu datangnya jamaah yang lain, hendaknya engkau melakukan azan lalu iqamah. Apabila engkau sudah mengucapkan iqamah, berniatlah dan bacalah dalam hatimu, aku laksanakan salat lohor karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahakan niat tersebut hadir dalam hatimu ketika engkau bertakbir. Jangan sampai niatmu tak kau sadari sebelum takbir selesai. Angkatlah tanganmu saat bertakbir ke arah pipi dan pundakmu dengan jari-jari yang tidak dihimpitkan. Jangan terlalu menempel ataupun menjauh. Yang penting ibu jarimu berada di hadapan kedua cuping telingamu, ujung-ujung jarimu berada di atas kuping, serta telapak tangan di atas pundak. Jika kedua telapak tanganmu sudah berada pada posisi teraubut bertakbirlah lalu turunkan kembali dengan perlahan. Saat diangkat atau diturunkan, jangan kau hentakkan tanganmu ke depan secara keras dan jangan pula diangkat sampai ke belakang. Selain itu, jangan kau gerakkan tangan ke kanan atau ke kiri. Ketika diturunkan, mulailah engkau meletakkan tanganmu di atas dada. Tangan kanan berada di atas yang kiri. Renggangkan jari-jari kananmu di lengan tangan yang kiri. Genggam di atas siku. Allahu Akbar kabiran walhamdulillah kasiran wa subhanallah bukratan wa asyila. Ini wajatu wajia lilazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Ini solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikaullahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Allah Maha Besar dengan segala sifat kebesarannya, pujian bagi Allah sebanyak-banyaknya dan Maha Suci Allah pada tiap pagi dan sore. Aku hadapkan wajahku pada Tuhan yang mencipta langit dan bumi dengan lurus dan aku bukan dari golongan yang musyrik. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku semata-mata karena Tuhan seru sekalian alam. Tiada sekutu baginya. Begitulah aku diperintah dan aku termasuk dari golongan Islam, menyerah dan patuh. Setelah itu, bacalah Al-Fatihah dengan tekanan yang kuat. Usahakan untuk membedakan antara huruf dat dan za dalam bacaan salatmu.
lalu ucapkan amin secara terpisah dengan kata wala ad-daliin. Nyaringkan bacaanmu pada salat subuh, maghrib, dan isya. Maksudnya, pada 2 rakaat yang pertama, kecuali jika engkau menjadi makmum. Jika menjadi makmum, nyaringkan bacaan amin. Lantas, dalam salat subuh, bacalah salah satu surat yang panjang setelah bacaan surat Al-Fatihah, sementara pada waktu maghrib, cukup surat yang pendek. Adapun pada salat lohor, asar, dan isya, bacalah surat yang pertengahan. Misalnya surat Al-Buruj dan yang semisalnya. Ketika salat subuh yang dilaksanakan dalam perjalanan, bacalah surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Jangan engkau sambungkan akhir bacaan surat dengan takbir untuk ruku, tapi pisahkan antara keduanya dengan seukuran bacaan subhanallah. Ketika berdiri, usahakan untuk senantiasa menunduk dengan hanya memandang tempat salatmu. Hal itu akan membuatmu lebih berkonsentrasi dan membuat hatimu lebih khusyuk. Jangan engkau menoleh ke kiri atau ke kanan pada saat sedang salat. Lalu bertakbirlah untuk ruku. Angkat tanganmu dengan cara yang sudah dijelaskan sebelumnya. Panjangkan bacaan takbir sampai engkau berada pada posisi ruku. Lalu, letakkan telapak tanganmu di atas lutut sementara jari jemarimu berada pada posisi yang renggang. Tegakkan lututmu serta bentangkan punggung, leher, dan kepalamu secara lurus. Lantas, jauhkan sikumu dari pinggang. Sementara untuk wanita tidak demikian karena mereka hendaknya menempelkan yang satu dengan yang lain. Lalu ucapkan, Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. Bacaan tersebut diucapkan sebanyak 3 kali. Jika engkau salat sendirian, bagus pula kalau ditambah sampai menjadi 7 atau 11 kali. Kemudian angkat kepalamu sampai berdiri tegak seraya mengangkat tangan dan membaca, Sami, Allahu liman hamidah, Allah mendengar siapa yang memujinya. Apabila engkau telah berdiri tegak lurus, ucapkan, Rabbana lakal hamdu mila samawati wa mil ardi wa mil amasyita min syai'in ba'du, wahai Tuhan kami, segala puji bagimu sepenuh langit dan bumi dan sepenuh apa yang kau kehendak sesudah itu. Apabila engkau sedang dalam melakukan salat subuh, bacalah doa kunut pada rakaat kedua ketika dalam posisi iktidal, lalu, sujudlah dengan bertakbir tanpa mengangkat kedua tangan. Pertama-tama, letakkanlah kedua lututmu diikuti kemudian oleh kedua tangan lalu dahimu yang berada dalam keadaan terbuka. Letakkan hidung beserta dahimu, jauhkan sikumu dari pinggang dan angkat perutmu dari paha, hal ini tidak berlaku bagi wanita. Letakkan kedua tanganmu di atas tanah sejajar dengan pundakmu. Jangan kau bentangkan lenganmu di atas tanah, dan ucapkan, Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Doa di atas dibaca sebanyak 3 kali. 7 kali, atau 11 kali jika engkau salat sendirian. Lalu, angkat kepalamu dari sujud seraya bertakbir sampai engkau duduk dengan tegak. Duduklah di atas kaki kiri. Tegakkan kaki kananmu. Letakkan kedua tanganmu di atas paha dengan jari jemari yang renggang. Lantas ucapkan, minimal, Rabbik firli warhamni warzukni wajbani wa, afini wa, afwani. Ya Tuhan, ampunilah aku, sayangilah aku, berikan rezeki padaku, pimpinlah aku, tambahkan kekuranganku, dan maafkanlah daku. Kemudian lakukan sujud yang kedua sama seperti sebelumnya, lalu duduk tegak sebentar untuk istirahat pada setiap rakaat yang tak disertai tasyahud. Setelah itu, engkau berdiri dan meletakkan kedua tangan di atas tanah. Jangan engkau mendahulukan salah satu kakimu ketika berdiri. Mulailah dengan takbir untuk berdiri saat hampir selesai dari duduk istirahat. Panjangkan bacaan takbir tersebut sampai pada posisi setengah berdiri. Usahakan agar duduk istirahat tersebut berlangsung sebentar. Lalu, laksanakan rakaat kedua seperti rakaat pertama. Ulangi membaca ta'awudz ketika memulai. Lalu duduklah pada rakaat kedua untuk membaca tasyahud pertama. Saat duduk tasyahud, letakkan tangan kananmu di atas paha kanan dengan jari yang tergenggam kecuali jari telunjuk dan ibu jari. Berilah isyarat dengan jari telunjukmu yang kanan saat membaca ilallah kecuali Allah, bukan pada kata-kata ya ilaha tiada Tuhan. Sementara itu, engkau letakkan tangan kirimu dengan jari-jari terbuka di atas paha kiri.
Duduklah di atas kaki kiri dalam tasyahud pertama ini seperti ketika duduk antara dua sujud. Adapun pada tasyahud akhir, duduklah secara tawaruk di atas pangkal paha. Setelah mengucapkan salawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bacalah doa yang sudah dikenal. Duduklah di atas pangkal paha yang kiri sementara kaki kirimu keluar dari sisi bawah. Tegakkan posisi kaki kananmu lalu ucapkan salam 2 kali dari ke kanan dan kiri. Menolehlah hingga tampak putihnya kedua pipimu dari kedua sisi. Berniatlah untuk menyudahi salat dan arahkan salammu pada para malaikat dan kaum muslim yang berada di sampingmu. Begitulah gerakan salat sendirian. Tiang penopang salat adalah kehusyuan dan kehadiran hati disertai bacaan dan pemahaman. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, setiap salat yang tidak disertai oleh kehadiran hati akan cepat terkena hukuman. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba ada kalanya melakukan salat tapi ia tidak mendapat 1/6 atau 1/10 dari salatnya. Karena, ganjaran salat bagi seorang hamba sesuai dengan kadar kehusyukannya. Hanya itu saja dari saya, maafkan atas segala kekurangan. Kalau ada yang salah mohon bantuannya untuk membenarkan, tulis saja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.